Kita mau saat teduh sejenak. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik.
sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat pagi dan semangat menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Berapa banyak yang siap? Silakan lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Berikan salam kasih dengan berjabatan tangan mungkin satu dengan yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang di atas. Shalom. Semuanya sudah siap menyembah Tuhan, amin. Hari ini anugerah yang luar biasa sudah Tuhan nyatakan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari, sepanjang waktu. Tidak ada kata selain kita bersyukur karena kebaikannya. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang
tempat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat hebatnya kami, tapi semua karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik. Engkau baik dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami mau katakan Engkau baik. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kalau kami ada, semua karena kebaikan. Dan hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami percaya hati-Mu disenangkan oleh setiap pujian kami. Berkat-Mu mengalir atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus,
Hari ini adalah hari istimewa. Kami boleh datang di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena berkat Tuhan yang terbaik sudah dilimpahkan buat jemaat, buat kita semua hari ini. Amin. Terima kasih berkat-Mu Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang tak bagiku. Amin. Iman kebajikan bersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya berkat-Mu yang terbaik buat kami yang ada di sini Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih setiamu yang tak bagiku. Iman kebajikan bersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hari ini kita mau mengaminkan berkat itu tercurah buat kita semua yang ada di sini. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Katakan aku diberkati. Kita imani. Karena Allah sanggup. Yes, Allah sanggup. Untuk menyediakan. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu. Boleh duduk, berkat yang terbaik, yang termanis dilimpahkan buat kita semua. Silakan duduk. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah.
hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan berhentikan, rohmu yang memberi hiburan. Semua katakan sama-sama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghibur. Mari sama-sama katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Setiamu ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanmu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu, apapun keadaan kita mau berkata bersyukur. Amin. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan Bapak Ibu. Mari siapkan hati bersama-sama. Saya undang kembali untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Satu pujian yang akan memberkati kita pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu. Kami rindu selalu ada hadirat
Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan ketika kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Ya Tuhan, saatnya bagi kami pagi ini juga. Kami mau membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Berkata-kata melalui hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Demikian juga Engkau menyiapkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Supaya benih firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sungguh bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita ya, karena kita boleh datang kembali beribadah di rumah Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan juga menyapa kita saat kita memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berhala-berhala zaman modern. Saudara tentu pernah mendengar tentang Menara Babel. Ya. Sering mendengar atau bahkan pernah membacanya di dalam Alkitab. Menara Babel itu adalah sebuah bangunan legendaris yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian. Ada sebuah menara dan menara itu kemudian diberi nama Menara Babel. Babel sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah suasana kebisingan, kebingungan dan kekacauan. Jadi menara Babel itu menara kebisingan, kekacauan dan kebingungan. Apa sebetulnya yang terjadi? Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 tentang Menara Babel ini, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama saya bacakan. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana. Sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah. Mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, dikatakan Allah mengacau balaukan bahasa manusia. Sehingga mereka tidak lagi bisa mengerti bahasa masing-masing. Mereka diserahkan ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota. Setelah peristiwa air bah, mereka hanya memiliki satu bahasa dan satu logat saja. Dalam keadaan semacam itu,
rupa-rupanya mereka ini merasa sangat nyaman ya. Karena hanya satu komunitas saja dengan bahasa yang sama. Sampai kemudian muncul di dalam pemikiran mereka, ayo supaya kita tidak terserak, kita mendirikan sebuah kota, menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya saudara, memang bahasa itu mampu ya mengikat, mempersatukan dan mempererat hubungan satu dengan yang lain. Ya, ketika saya merantau ke Pulau Jawa Tengah ini ya, tadinya saya dari Jawa Barat. Saya agak kaku gitu ya, kagok ya, karena pelafalan atau logat bahasa Jawa itu sangat asing bagi saya. Sehingga pada awalnya ketika saya masuk ke asrama di STT Abdial itu dengan teman-teman yang sebagian besar mereka berbahasa Jawa. Waduh, mereka kalau saya ngomong itu mesti ketertawa gitu ya, lucu katanya. Itu membuat saya merasa, waduh, saya tidak menjadi bagian dari mereka. Ya. Itu artinya bahwa bahasa itu memang mengikat, bisa mengikat, mempersatukan dan mempererat hubungan satu sama lain. Namun rupanya keinginan mereka untuk mendirikan Menara Babel itu supaya mereka tetap bersatu dalam satu wilayah saja, tidak terserak, itu tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Yaitu supaya manusia justru bergerak dan memenuhi seluruh bumi. Saudara dapat bayangkan bagaimana ketika mereka tiba-tiba saja dikacau balaukan bahasanya oleh Tuhan. Tadinya bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama, ya tiba-tiba mereka tidak lagi memahami bahasa sesamanya, ya, lagi membicarakan, lagi merundingkan tentang pembangunan menara, berapa jumlah bata yang dibutuhkan, mengatur para pekerja. Tiba-tiba saja nggak nyambung gitu ya. Karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka tidak bisa lagi saling memahami satu dengan yang lain. Sampai kemudian pembangunan Menara Babel terhenti. Dan kemungkinan inilah awal mula ya. Bagaimana kita sekarang ini mengenal berbagai bahasa yang ada di dunia. Saat ini kita merasa kagum ya dengan banyaknya bahasa di dunia. Dari mana itu awal mulanya bahasa? Bagaimana prosesnya bisa tercipta sebuah bahasa? Saya mencari datanya, katanya tidak ada yang dapat memastikan awal mulanya bagaimana terjadinya bahasa. Kemungkinan awal mulanya terjadi bahasa itu mulai dari meniru bunyi hewan tertentu. Oh, kalau burung bunyinya begini gitu ya. Dalam bahasa Indonesia tiba-tiba menjadi burung gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bird gitu ya. Nah, jadi tiap wilayah, tiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri. Bunyi yang dikeluarkan oleh benda, kemudian mereka menamai benda itu. Jadi dengan satu benda bisa disebutkan dalam berbagai bahasa. Menurut data di Indonesia saja, selain bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, kita memiliki berbagai bahasa daerah. Ada 715 sampai katanya 817 bahasa. Berbagai bahasa daerah dengan logatnya masing-masing. Karena bahasa daerah itu memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan identitas sebuah budaya, tradisi, dan nilai lokal di setiap wilayah. Jika bahasa itu begitu penting untuk mempertahankan identitas suatu bangsa, mengapa pada peristiwa Menara Babel Tuhan tidak menghendaki dan mengacau balaukan bahasa mereka? Sekali lagi karena maksud Tuhan supaya mereka itu menyebar ke berbagai daerah dan memiliki bahasanya sendiri. Ketika mereka menemukan sebuah tempat di dataran tanah Sinear, mereka berencana mendirikan menara yang tinggi, puncaknya sampai ke langit.
dengan mendirikan menara ini. Ada satu kebanggaan di dalam diri mereka. Mereka berkata, dengan membangun menara ini dapat mempersatukan kita. Sehingga kita tidak akan tercerai-berai ke seluruh dunia. Dari keinginan mereka dan tujuan mereka ini, kemudian Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh mereka. Tuhan berkata, ini adalah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Jadi apapun yang manusia rencanakan, apapun yang manusia rancangkan, tidak mungkin tidak terlaksana. Pasti akan tercapai. Mengapa Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan menggagalkan usaha mereka untuk mendirikan menara Babel? Di balik apa yang direncanakan oleh manusia, pada waktu itu Tuhan melihat ada bahaya yang dapat menimpa mereka. Setelah Tuhan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang ada di bumi, karena kejahatan manusia pada waktu itu, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, maka menara Babel ini bisa menjadi sebuah potensi bahaya bagi manusia juga. Karena dengan membangun menara Babel akan timbul keangkuhan di dalam diri manusia. Dengan bersepakat membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit itu, mereka bermaksud untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sehingga bisa membuat mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Dari peristiwa menara Babel, Tuhan mau mengingatkan kita juga tentang berhala-berhala dalam hidup kita. Berhala-berhala di zaman modern ini di mana kita tinggal. Berhala tidak hanya menunjuk kepada patung atau objek tertentu yang bisa disembah. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, berhala itu tidak hanya terbatas kepada benda-benda tertentu yang disembah, tetapi segala sesuatu, apapun itu yang dapat mengambil alih posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang mengambil posisi Tuhan di dalam hidup kita, itu dikatakan berhala. Ada banyak hal yang dapat menjadi berhala di dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Saya akan menyebutkan pagi hari ini 3 saja. 3 saja. Yang pertama, saudara-saudara. Berhala-berhala di zaman modern ini yaitu 1, uang atau kekayaan. Uang dapat menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ada yang berkata, dan saya setuju, uang itu bukan segalanya ya. Akan tetapi segalanya membutuhkan uang. Uang bukan segala-galanya, tapi setiap kita butuh uang. Uang memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Saudara datang ke tempat ini berkendaraan, tapi tiba-tiba saudara melihat bensinnya habis, kosong. Apa yang harus saudara lakukan? Harus beli bahan bakar dulu ya, harus beli bensin dulu. Dan ketika kita membeli bensin tentunya kita membutuhkan uang. Itu berarti bahwa uang itu sangat kita perlukan. Dengan uang kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan. Zaman dulu belum ada uang, caranya apa? Barter. Ya, saya punya barang ini karena saya membutuhkan barang yang kamu punya, maka kita barter ya, kita tukeran gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini uang, sangat kita perlukan. Bahkan sekarang ini uang itu ada uang digital ya. Kita membayar, kita berbelanja, misalnya kita ke kantin Berea. Dulu saya, nggak ada uang tunai. Saya tanya ada kris nggak di sini? Tapi kemudian beberapa waktu kemudian sudah disediakan kris. Jadi saya tinggal tap saja ya. Bagaimana uang ini
sangat kita perlukan. Peranan uang itu cukup penting di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh hanya berfokus kepada uang. Saudara, kekurangan uang maupun kelebihan uang itu sama-sama berpotensi untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang kekurangan uang, dia mencoba berpikir bagaimana mencari cara supaya dia mendapatkan uang. Dan kalau di dalam keadaan yang sangat mendesak bisa saja ya dia melakukan hal yang keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menjauh dari Tuhan, menjauh dari kehendak Tuhan. Sebaliknya juga dengan orang-orang yang kelebihan uang. Uang dapat menjadi berhala baginya. Karena apa? Karena dia mencoba banting tulang ya, mencari uang. Hidupnya dihabiskan untuk mencari uang sampai dia lupa akan Tuhan. Dia lupa memberi waktu juga bagi keluarganya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19-21 dikatakan, janganlah engkau mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kata firman Tuhan, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan engkau mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Saudara, bukan berarti bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa uang itu enggak penting. Bukan. Saudara perlu untuk bekerja sehingga saudara bisa mendapatkan uang dan bisa mencukupkan kebutuhanmu sehari-hari. Tetapi jangan biarkan uang itu menguasai hidup kita. Uang menjadi tuan atas hidup kita, tetapi biarlah kita yang menjadi tuan bagi uang. Sehingga kita dapat mengelolanya dengan baik uang itu. Dan kita tetap dapat mengabdi kepada Tuhan kita. Jadikan Tuhan sebagai yang utama, sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Ini berhala yang pertama. Uang atau kekayaan bisa menyeret kita, menjerat kita. Untuk kita melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kekayaan kita bersyukur. Ya, bahkan di dalam kekurangan pun mari kita mengucap syukur seperti pujian tadi ya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya bahkan di dalam kekurangan pun Engkau selalu menyediakan yang kuperlukan. Bahkan di dalam kelimpahan aku percaya bahwa Tuhan punya rencana dengan kekayaan yang aku miliki untuk aku dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berhala yang kedua, saudara. Yang kedua adalah pencapaian. Pencapaian-pencapaian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan di dalam peristiwa Menara Babel itu, bahwa mulai dari sekarang apapun juga yang manusia rancangkan akan tercapai. Dan kita dapat membuktikannya sekarang ini ya. Bagaimana manusia merancangkan sesuatu. Sehingga di berbagai bidang kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang begitu nyata. Kalau dulu begitu sederhana ya, alat telekomunikasi kita telepon saja. Ya, zaman dulu itu orang hanya disambungkan kabel dan hanya cuman beberapa meter saja gitu ya. Corongnya dimasukkan ke sini, orang yang berbicara mengarahkan corongnya di mulutnya. Sehingga orang lain di seberang sana bisa mendengar. Tetapi kemudian berkembang.
Ya, ada telepon yang kemarin ini saya mengunjungi satu jemaat yang masih menyimpan ya. Menyimpan telepon yang wah menarik sekali, bisa diputar. Oh, saya senang sekali itu ya. Masih bisa mengalami itu ya, memutar nomornya kemudian nanti bisa tersambung. Kemudian lagi apa? Saya teringat ketika saya merantau kemudian saya ingin menghubungi keluarga saya. Ya saya karena nggak punya handphone, maka harus pergi ke wartel, warung telekomunikasi. Zaman sekarang anak-anak muda tidak mengalami itu ya. Bagaimana saya harus antri gitu ya untuk di wartel karena satu-satunya wartel itu. Walaupun ada beberapa ruangan. Padahal sudah janjian waktu sekian, oh saya harus menghubungi. Tapi kemudian sekarang ini luar biasa. Handphone kita saja terus berganti-ganti. Wah, selalu baru. iPhone berapa sekarang? Ya, iPhone 16. Lebih ringan, lebih canggih, lebih cepat ya. Bisa memfoto dengan kualitas gambar yang sangat baik. Bagaimana teknologi begitu berkembang? Karena Tuhan mengatakan mulai dari sekarang apa yang dirancangkan oleh manusia pasti akan tercapai. Saudara, apa yang sekarang ini kita anggap sudah canggih nih. Coba lihat nanti di kemudian hari. Itu akan ditinggalkan oleh kita. Ya, karena ada lagi yang baru. Semua pencapaian manusia di satu sisi itu sangat membantu. Betul ya? Sangat membantu. Teknologi itu sangat membantu. Di bidang kesehatan sangat membantu. Dulu belum ada obatnya, sekarang ada obatnya. Orang yang terkena TBC, dulu itu banyak kematian oleh karena TBC. Tapi sekarang pemerintah bahkan menyediakan secara cuma-cuma obatnya. Supaya orang yang terkena TBC bisa sembuh. Jadi artinya segala pencapaian manusia itu sangatlah membantu bagi kehidupan manusia. Tetapi saudara-saudara, pencapaian itu juga bisa menjadi berhala bagi manusia. Sehingga manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kemampuannya sendiri. Tuhan melengkapi manusia dengan hikmat, dengan kemampuan yang membuat manusia itu bisa mewujudkan apa yang ingin dicapainya. Tetapi Tuhan juga menghendaki agar manusia itu selalu mengandalkan Tuhan. Karena ingat Tuhanlah yang membuat berhasil apa yang dicapai oleh manusia. Sekalipun manusia diberi kemampuan untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Tetapi Tuhanlah yang dapat menjadikan manusia berhasil. Sekaligus Tuhanlah juga yang dapat menggagalkan usaha mereka. Betapa berkuasanya Tuhan kita. Tuhan tidak menginginkan pencapaian keberhasilan kita, kesuksesan kita baik di dalam karir kita, di dalam kita usaha dagang kita, studi kita, kekayaan kita. Biarlah pencapaian yang Tuhan berikan itu tidak membuat kita lupa akan Tuhan. Manusia seringkali begitu sangat mengagungkan pencapaiannya. Sehingga mereka menjadi sombong, mereka menjadi tinggi hati. Mereka menjadi congkak. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pencapaian itu baik, pencapaian itu penting. Tetapi jangan engkau melupakan Tuhan yang membuat engkau berhasil. Boleh enggak kita berbangga dengan pencapaian kita? Boleh dong ya. Boleh, tidak dosa. Oh, ketika kita mencapai karir kita semakin meningkat. Wah, kita bangga. Ya, kita mengapresiasi karena perusahaan sudah mengapresiasi kita. Kita dianggap layak untuk bisa ada di dalam posisi itu. Semua keberhasilan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Dengan mengerti maksud Tuhan, maka kita akan memakai segala keberhasilan kita,
prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk menolong sesama. Ketika kita diberkati Tuhan dengan keberhasilan, dengan kekayaan, dengan posisi kedudukan yang kita miliki, ada maksud Tuhan di sana. Selain kita bisa memuliakan Tuhan dengan otoritas yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita miliki, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Menjadi berkat. Ya, bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan. Kalau engkau bisa memiliki talenta, bermain musik, menari, menyanyi, Tuhan mau ya, dengan suaramu yang baik, dengan kemampuanmu bermain musik, dengan kemampuanmu untuk bisa bersikap ramah seorang terhadap yang lain, Tuhan mau memakaimu untuk melayani Tuhan. Kamu bisa menjadi ushers, bisa menjadi penari choir atau tamborin, bermain musik, memimpin pujian, menyanyi, paduan suara. Itu sebuah pencapaian juga. Karena Tuhan sudah memberikan karunia di dalam diri kita. Dan di balik itu semua Tuhan ingin kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Berhala apa lagi yang bisa kita hadapi di zaman modern ini? Yang ketiga adalah konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme itu adalah sebuah gaya hidup konsumtif yang sekarang ini sedang melanda semua lapisan masyarakat. Ya. Dari yang punya uang banyak maupun yang uangnya pas-pasan. Jadi orang yang bergaya hidup konsumtif itu enggak melulu kepada orang yang punya duit. Tapi orang yang pas-pasan pun ya tergoda untuk bisa hidup konsumtif. Coba perhatikan sekarang. Ada fenomena antrian yang panjang ya. Untuk mendapatkan makanan yang sedang viral. Apa sekarang yang makanan yang sedang viral? Ada banyak ya bermunculan. Kayaknya dalam waktu singkat, oh sekarang ini, dulu kromboloni misalnya ya. Sekarang makanan apa? Ya, saya itu pingin dapat kue di mall di Semarang, apa itu yang ya Riko apa ya itu. Setiap kali ke sana sudah habis ya. Bika Ambon. Ya ampun ya, kok ya angel banget gitu ya. Kesiangan Bu, ini masih jam 11, saya bilang gitu. Ya sudah habis katanya gitu. Ada fenomena, wah ini lagi viral karena enak katanya, menarik bentuknya gitu ya. Atau kopi apalah gitu ya. Kegiatan belanja, ya belanja online. Wah sekarang kan belanja online bisa dapat murah, barang bagus. Wah, lihat scroll, aduh bagus nih tasnya, aduh bagus nih bajunya. Jadi gaya konsumtif itu sangat sekarang ini mempengaruhi hidup manusia. Ya. Saat ini katanya ya, saat ini setiap jam industri global itu memproduksi lebih dari 2,5 juta pasang sepatu. 140.000 ponsel dan 11 juta potong pakaian. Untuk mendukung semua itu perlu plastik. Sehingga industri plastik memproduksi 12 ton bahan baku plastik. Kecepatan produksi itu untuk mencukupi setiap orang di bumi setiap tahunnya. Untuk mereka membeli 13 baju, 2 pasang sepatu baru setiap tahunnya. Nah, ini data dari Fashion United 2025. Wow ya, jadi industri ini sampai sekarang masih terus memproduksi untuk mencukupi orang-orang yang punya gaya hidup konsumtif. Sepatunya udah banyak tapi belum cukup. Yang warna ini belum, putih udah, krem belum, hijau belum, hitam belum gitu ya. Jadi terus kepingin membeli barang. Nah saudara, wah saudara mungkin berkata, saya enggak begitu kok, enggak begitu ya. Bahkan ada orang itu yang rela meminjam uang kepada temannya supaya dia bisa dapatkan barang yang dia inginkan. Pada waktu temannya menagih lagi utangnya, ya pinjamannya, oh dia nggak bisa mengembalikan. Di zaman modern ini kita dapat terikat dengan berhala konsumerisme. Karena dunia modern saat ini dengan mudah mengarahkan kita
Ya, mengarahkan kita dengan gaya hidup konsumtif. Bagaimana caranya kita melepaskan diri dan terhindar dari gaya hidup konsumtif yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Adalah dengan pengendalian diri tentunya. Pengendalian diri dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, jangan punya keinginan terus, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Berbelanjalah sesuai dengan kebutuhanmu. Memakai barang yang masih bisa dipakai. Tidak membeli barang baru demi gengsi. Ya, orang lain sudah punya itu, saya belum. Nanti saya ketinggalan dong. Belanjalah sesuai kebutuhan. Pakai barang yang masih bisa dipakai. Ibrani 13 ayat 5b berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan ini luar biasa ya. Ketika kita berkata cukup, cukup, cukup. Itu mendatangkan damai sejahtera juga loh dalam hidup kita. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka sesungguhnya kita sedang senantiasa menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur kita mensyukuri dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau saya belum bisa membeli itu, oke. Ya, tidak apa. Cukup. Cukup. Saudara, 3 berhala ini. Uang atau kekayaan. Yang kedua, pencapaian. Yang ketiga, konsumerisme. Gaya hidup konsumtif bisa membuat kita jauh dari Tuhan, ya, karena menjadikan uang, pencapaian maupun juga gaya hidup konsumtif ini sebagai berhala di dalam kehidupan kita. Semua berhala itu dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, tanpa disadari dapat menjerat kita dan membuat kita jauh dari Dia. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi lebih mengutamakan materi. Yang terlihat materi, pencapaian kita, kebanggaan diri kita, keangkuhan kita. Terhadap berhala-berhala ini, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita harus waspada. Waspada dan jangan membiarkan diri kita terjerat olehnya. Bagaimana caranya? Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Baik ketika engkau kekurangan maupun ketika engkau kelimpahan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan yang menuntun dan yang menguasai hidup kita. Seperti firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 14 mengatakan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah ilah lain. Ya, next slide berikutnya. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah ilah lain. Karena Tuhan bernama pencemburu. Ia adalah Allah yang cemburu. Dia Tuhan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Yang Tuhan mau adalah biarlah Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita hanya menyembah Dia. Dia menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Engkau segalanya di dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang jauh melampaui dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Dia Tuhan yang pencemburu. Dia tidak mau apapun juga yang di dunia ini menggantikan posisinya. Mari dengan segenap hati kita mengatakan di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di
hidupku. Kami mau mengasihi Engkau di atas segala. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari agungkan Tuhan kita, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Kau yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, 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 katakan mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami pandang, hanya Engkau yang kami muliakan. Tiada Allah yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Kaulah segalanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja. Kami bawa pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. 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 Sembah Dia, sembah Dia. Dia Allah yang cemburu. Tuhan mau kita hanya menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Sebab hanya Dia yang layak. Sebab hanya Dia yang layak untuk terima pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan di bumi maupun di sorga. Haleluya. Oh, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain di bumi maupun di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur di tengah zaman ini yang berlalunya begitu cepat. Engkau ada di sana, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, tuntun kami terus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau mengandalkan kepandaian kami. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup ini. Ya Tuhan, kuasai setiap kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Untuk kami terus Tuhan mendekat kepadamu, berkenan di hadapan-Mu. Biar hidup kami terpaut hanya kepada Engkau saja. Dunia boleh menawarkan segala yang indah, tapi keindahan itu semu. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Karena segalanya ada di dalam diri-Mu. Memiliki Engkau di dalam hidup kami, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terus menuntun hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Kau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom seluruh jemaat GIAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni jam 10 di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Baptisan air periode kedua di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Selasa, 17 Juni, jam 6:30, seksi. Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara pendeta Minggus. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Diinfokan kepada segenap jemaat GIAKU, akan diadakan hymn concert bersama dengan The Daniels. Pada Sabtu, 28 Juni pukul 6 sore, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Rabu, 18 Juni, jam 6:30 akan diadakan PDF wilayah secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Pada hari Kamis, 19 Juni jam 6:30 malam, diadakan fellowship untuk tim Praise and Worship. Dimohon kehadiran musician, worship leader, singer, choirs, tambourine, flag, sound, dan multimedia. Akan diadakan KKR KA Daerah 3 dengan tema Aku Dipilih Tuhan Yesus. Pada hari Jumat, 27 Juni pukul 10 pagi bertempat di ruang ibadah GIAKU lantai 2 dengan pembicara Pastor Michael Angelo dari HTE Semarang. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marsena Helen. Bertempat The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus paling lambat hari ini. Telah pulang ke rumah Bapak, saudara kita seiman, Ibu Maria Tanwangsih Tanwanio, dalam usia 94 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 11 Juni pukul 6:09 pagi.
dan telah dikrematoriumkan hari Jumat 13 Juni pukul 10 di Krematorium Darussalam Kudus. Segenap keluarga besar GIA-ku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Akan diadakan camp sekolah minggu Camp Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi pada tanggal 23 sampai 25 Juni, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Senin 14 Juli akan diadakan workshop Praise and Worship pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah GIA-ku lantai 2. Mengundang seluruh tim Praise and Worship GIA-ku untuk menghadiri workshop yang akan dibawakan oleh Gladi Febe Tuwo. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 21 Juni jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Data. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan GIA-ku. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dipersilakan bisa bangkit berdiri, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada? Dipersilakan berdiri. Oke. Ya, baik, tidak ada ya. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Juni. Kalau ada di antara tanggal 9 sampai 19 Juni atau 15 Juni dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri. Ada? Dari 9 sampai 15. Oke, ada satu Ibu Lucy depan. Yang di atas, baik, puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya persilakan Pak Pendeta Yonatan untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, juga berdoa untuk beberapa saudara kita yang lemah tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan akan tolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan di tempat kudus ini. Kami boleh persembahkan seluruh pujian penyembahan kami menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau. Itulah kerinduan kami. Demikian pula kalau kami sudah bawa persembahan kami melalui harta kekayaan keuangan kami, Tuhan kiranya kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau pakai dan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola keuangan ini. Sehingga benar-benar semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat menyatakan kemuliaan Kristus dalam seluruh kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik yang saat ini hadir di tempat ibadah ini atau mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak-Mu, menyatakan berkat secara spesial di hari spesial mereka. Sehingga benar-benar berkat pemeliharaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Dan itu memotivasi setiap saudara-saudara kami ini selalu memuliakan Engkau. Dengan bertambahnya usia, tambahkan karunia dan hikmat untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Melalui pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, bisnis, studi, apapun. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati
saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian pula kami bawa dalam doa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berbaring lemah tubuh, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau juga menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Indri, Ibu Erlin, Ibu Sofi, Mak Meyi, Ibu Tine Burakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiawati, Ibu Mbianyo, Ibu Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lipnyo, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian di Surabaya, Bapak Yosia Hendra Yusuf Sutejo, Bapak Budiono, Bapak Anton Widodo, Bapak Wakio, Pak Beng Chuan yang hadir di tengah-tengah kami, Pak Beni, Pak Holiang, Pak Agus di Kayu Apu. Tuhan juga akan teguhkan iman, percaya anak-anak-Mu ini untuk bangkit di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Engkau akan topang untuk memiliki kekuatan iman, percaya, untuk terus bersandar dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga benar-benar anak-anak-Mu ini mengalami pemulihan, bahkan kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita menyerahkan perjalanan pulang kita dalam penyertaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kita, menyertai dan memberkati kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, dengan bekal berkat firman Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sangat dahsyat.
kita berdoa. Kami mengucap